Shalom, perkenalkan nama saya Jessica Angelika Landena, saya dari akuntansi kelas A. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang proyek etika bisnis terkait 2 kasus akuntansi. Judul proyek yang saya ambil yaitu ada 2, yang pertama kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kereta Api Indonesia dan kasus LIPO. Kita akan masuk pada kasus yang pertama, yaitu kasus manipulasi laporan keuangan pada PT Kereta Api Indonesia. Baik, kita akan masuk pada analisis masalah. Transparansi dan kejujuran dalam pengelolaan lembaga merupakan derivasi amanah yang belum dijalankan oleh salah satu BUMN, yaitu PT Kereta Api Indonesia. Dalam laporan keuangan tahunan yang diterbitkan pada tahun 2005, ia mengatakan bahwa keuntungan yang diraihnya sebesar 6,90 miliar. Padahal apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar 63 miliar. Kerugian ini terjadi karena PT Kereta Api Indonesia sudah 3 tahun tidak menagih pajak pihak ketiga. Tetapi dalam laporan keuangan itu pajak pihak ketiga dicatat sebagai pendapatan. Padahal berdasarkan standar akuntansi, ia tidak dapat dikelompokkan dalam bentuk pendapatan atau aset. Dengan demikian, kekeliruan dalam pencatatan transaksi di atas, perubahan keuangan telah terjadi di sini. Baik, dari kasus di atas dapat disimpulkan bahwa di lain pihak PT Kereta Api Indonesia memandang bahwa kekeliruan pencatatan tersebut hanya terjadi karena perbedaan persepsi mengenai pencatatan piutang yang tidak tertagih, sehingga sebagai konsekuensinya PT Kereta Api Indonesia seharusnya mengakui menderita kerugian sebesar 63 miliar. Sebaliknya, ada pula pihak lain yang berpendapat bahwa piutang yang tak tertagih tetap dapat dimasukkan sebagai pencatatan pada PT Kereta Api Indonesia. Seharusnya keuntungan sebesar 6,90 miliar dapat diraihnya pada tahun tersebut. Diduga, manipulasi laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia telah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, sehingga akumulasi permasalahannya timbul dari situ. Baik, saran dari saya yaitu sebaiknya PT Kereta Api Indonesia seharusnya membuat pencatatan laporan keuangan yang lebih teliti atau tidak dimanipulasi lagi agar tidak berdampak sangat buruk bagi PT Kereta Api Indonesia yang semulanya diketahui mengalami keuntungan tapi malah mengalami Baik, kita akan masuk pada kasus yang kedua, yaitu kasus LIPO. Analisis masalahnya, beberapa kasus yang hampir sama terjadi di Indonesia. Salah satunya adalah kasus laporan keuangan ganda pada Bank LIPO pada tahun 2002. Kasus ini bermula dari adanya 3 versi laporan keuangan yang ditemukan oleh Bapepam untuk periode 30 September 2002 yang masing-masing berbeda. Laporan yang berbeda itu yang pertama diberikan kepada publik atau diiklankan pada media massa pada tanggal 28 November 2002. Yang kedua, laporan BEJ pada tanggal 27 November 2002. Dan yang ketiga, laporan yang disampaikan akuntan publik dalam hal akuntan publik Prasetyo Sarwoko Sanjaja dengan auditor Rujat Kosasi dan disampaikan pada tanggal 6 Januari 2003, di mana dalam laporan itu disampaikan adanya penurunan AYDA atau agunan yang diambil alih sebesar 1,42 triliun dengan total aktiva 22,8 triliun dan rugi bersih sebesar 1,273 triliun dan CARE sebesar 4,23%. Untuk laporan keuangan yang dilaksanakan pada tanggal 28 November 2002, ternyata terdapat kelalaian manajemen dengan mencantumkan kata audit. Padahal laporan keuangan tersebut belum diaudit, di mana angka yang tercatat pada saat iklankan adalah AYDA sebesar 2,933 triliun
dan total aktiva sebesar 24,185 triliun, laba bersih tercatat 98,77 triliun, dan care sebesar 24,77%. Karena itu, Bapepam menjatuhkan sanksi kepada jajaran direksi PT Bank Lipo sebesar 2,5 miliar karena pencantuman kata audit dan opini wajar tanpa pengecualian di laporan keuangan tanggal 30 September 2002 yang dipublikasikan pada tanggal 28 November 2002, dan juga menjatuhkan sanksi denda sebesar 3,5 juta kepada Rujat Kosasi selaku partner kantor akuntan publik, Prasetyo Sarwoko dan Sanjaja karena keterlambatan penyampaian informasi penting mengenai penurunan AYDA Bank Lipo selama 35 hari. Dari dua kasus di atas dapat disimpulkan bahwa dalam profesi akuntan terdapat masalah yang cukup pelik, di mana di satu sisi para akuntan harus menunjukkan independensinya sebagai auditor dengan menyampaikan hasil audit ke masyarakat secara objektif, tetapi di sisi lain ia harus menjalankan tugasnya, yaitu dipekerjakan dan dibayar oleh pengusaha yang tentunya memiliki kepentingan tersendiri. Sarannya, sebagai seorang akuntan sebaiknya menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan baik, bukan hanya sekedar mencari keuntungan dari perusahaan lain yang akhirnya menimbulkan kerugian yang cukup besar pada perusahaan tersebut. Baik, sekian dari hasil presentasi saya. Apabila saya belum lengkap dalam menganalisis masalah dan juga saran dari saya untuk masalah tersebut, saya mengharapkan kritik dan saran dan juga masukan dari para penonton untuk kasus yang saya presentasikan ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.